tapi terkait DRL ini kan sudah resmi jadi tersangka kemarin. Betul. Setelah sekian purnama gitu mungkin Sekian gimana? purnama, Iya, setahun lebih ya. Gimana dokter menanggapinya gitu? Alhamdulillah kayak bisul meletus, lega banget, alhamdulillah ya Allah. Kapan duitnya masyarakat ratusan miliar balik, nanti kita bikin posko pengaduan ya. Jadi nanti kalian tinggal melaporkan belanja berapa gitu kan, nanti duitnya diganti, itu aja tujuannya dokter. Seneng banget. Tapi kalau dokter lihat memang dia tidak mau mengembalikan itu, jadi mungkin ya pidana aja yang bisa membuat dia jerah. Tapi yang jelas senang banget, dan waktunya bersamaan dengan penetapan TSK dokter di Polres Jakarta Selatan, yang dokter cukup tersenyum aja. Yang di Medan juga, kenapa kok nggak jalan-jalan? Buruan cepet diselesaikan ya. Kepada Nepos, dokter juga memberikan kerjaan juga kepada Nepos ya, untuk 2 kasus ini mungkin juga bisa rezeki tambahan lah buat Nepos gitu. Ya, seperti itu. Tadi sempat bilang bahwa ancamannya kan di atas 5 tahun. Ancamannya 12 tahun, kalau PDP kalau nggak salah 6 tahun untuk SS. Untuk dokter Tati sendiri, ancaman Untuk DRL itu ancamannya di 12 tahun. 12 tahun itu kan profilnya di atas 5 tahun. Ada harapan. Bukan ada harapan, dengan barang bukti yang lebih dari 2 sampai detik ini tidak ada penarikan barang, berarti sampai detik ini masih mengulangi perbuatan yang sama, layak wajib ditahan. Jadi ini semua tergantung dari keberanian Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya berani nggak untuk bertindak, menahan, memperlakukan yang sama ya. Nikita dengan 4 tahun ditahan, 4M ditahan dugaannya, sedangkan si DRL ini kan ratusan miliar, 12 tahun kok nggak ditahan. Kan belum ada pemeriksaan, kan kemarin juga tanggal 23 dipanggil tapi nggak datang. Tanggal 7 hari ini, kemungkinan besar hari ini datang. Apa yang bisa dilakukan sama dokter Tati sendiri, dok? Untuk kepada DRL yang dokter sampaikan, jangan ada kebohongan, jangan ngeles-ngeles lagi, jangan jadi kayak tukang sales obat ya, ngeles kesana kesini udahlah ya. Dokter itu punya yang namanya teman sales obat aja, itu orangnya jujur-jujur loh. Kalau kamu nih dokter nggak tahu, udah kamu menggunakan nama profesi dokter, kamu menjual produk yang udah jelas itu menipu masyarakat, nggak ada kata maaf ya, nanti kamu mau bohongi penyidik juga. Tapi sebenarnya sih kalau dia membohongi penyidik juga akan tahu, bahkan kemungkinan besar akan ditahan juga langsung dengan senang hati kan. Karena kan penyidik itu kan bersifatnya objektif banget atau subjektif banget. Dia melihat tuh orang ini kok ngeles terus ya apa gimana ya, karena mereka akan berpikir oke ini layak untuk ditahan daripada nanti barang buktinya jadi rusak atau mempengaruhi saksi yang lain. Kan dokter kan banyak saksi-saksi yang lain nih ya, kalau dia nggak ditahan kemungkinan dia akan bisa mempengaruhi mental dari psikis dari korban-korban yang lain. Nah gitu, jadi saksi-saksi yang sudah dokter sediakan ini bisa juga diserang mentalnya sama pasukan-pasukan dari DRL, buzzer-buzzernya ini. Jadi sebenarnya layak banget untuk ditahan. Dok, tapi selama laporan berjalan ini mungkin apakah dari DRL sendiri ada maksudnya komunikasi ke dokter buat cabut laporan ataukah emang dia malah makin dulu di tantang awal gitu? dokter ingat melalui dokter Oki, dokter ingat banget melalui dokter Oki dia ingin berkomunikasi dengan dokter untuk damai. Tapi dari awal dokter bilang selalu konsisten, kembalikan uang tomat busuk dan DNA salmon dan stem cell itu. Kembalikan uang pasien-pasien yang sudah melakukan treatment stem cell di klinik kami. Itu bukan stem cell. Ya, itu adalah secretum yang biasanya di klinik dijual dengan harga 1.500.000, dia jual dengan menggunakan nama mini stem cell 15 juta. Berapa kerugian pasien klinik kami? Kembalikan semua. Kalau jadi dokter itu yang jujur, cari duit. Dokter tuh boleh kok berdagang, tapi dagang itu bukan uang, nomor 1 uang, enggak. Ngabdi dulu baru kamu pikirin duit. Dari dokter lulus tidak pernah satu kali pun dokter yang namanya itu ngecas pasien untuk konsumsi. Nggak pernah. Selalu dokter berikan resep secara gratis, nggak pernah. Kan dokter janji, ya Allah dokter jadi dokter, ini ada titipan ilmu yang dokter dimiliki di otak ini bisa Allah ambil kapan aja, dokter nggak mau. Jadi kalau ada yang sakit beneran minta resep tuh dokter tinggal tulis aja gratis, nggak bayar. Itu pengabdian. Tapi kalau ternyata ada yang pengen beli krem, nah itu kan lain ceritanya. Dan dokter nggak mau, wah untuk ribuan persen karena dokter pedagang. Kalau dokter memutuskan sebagai murni pedagang, lepaskan detail dokter. Jadi kepada DRL, kamu silahkan. Kamu mau jadi pengusaha kaya raya se-Indonesia, lepaskan detail dokter kamu. Itu aja keinginannya. Jangan bilang dokter terkaya se-Indonesia. Itu sudah menyalahi. Ini sudah ada pegang bukti bahwa yang stem cell itu bukan stem cell gitu. Sudah jelas buktinya, bahkan nanti ada saksi-saksi profesor yang dari stem cell pun akan datang di persidangan jika dibutuhkan.
itu mudah sekali membantai seorang DRL, gampang banget kalau dia masih melawan, mudah sekali, dan dia akan mempengaruhkan dirinya sendiri kalau dia masih dengan petentang-petentengnya sekarang. Mudah sekali, udah jelas kok faktanya, itu semua ada bentuk penipuan yang dilakukan DRL, pencitraan yang luar biasa hebat. DRL sendiri apa sih yang ada di benak dokter sendiri tentang DRL itu? Maksudnya seperti apa? Anak dajjal. Kenapa bisa statement seperti itu dok? Kalau boleh tahu dok? Kelakuannya benar-benar luar biasa. Dia memfitnah pembunuhan karakter terhadap Karput itu salah satu yang dokter benar-benar di luar nurulnya dokter. Betapa banyak mungkin jutaan masyarakat Indonesia tertipu dengan dengan pembunuhan karakter yang dia lakukan kepada Karput. Itu jahat banget loh itu jahat banget loh. Dan sampai detik ini pun bagaimana dia? Itu jahat banget. Itu bukan kelakuan dokter. Belum lagi dia menjual produk yang tidak steril, itu rusak muka orang pakai produk Gera Salmon. Kayaknya tambah sembuh, mukanya tambah hancur. Itu kelakuan dokter. Enggak ada itu kelakuan dokter kayak gitu. Tapi setelah dia ditetapkan tersangka, dia ada komunikasi ke dokter buat ajak damai Enggak atau ada. jadi Dokter laporan? kan nggak pernah mau komunikasi dengan makhluk seperti itu. Apa tapi menghubungi tim dokter gitu dari tim dia gitu ada? Ada. Dia, Apa sih isinya kalau boleh tahu? Dia berusaha untuk damai, berusaha untuk memberikan sejumlah uang pada dokter. Berapa nominal uangnya dok kalau boleh tahu? Enggak mau disebutkan, tapi yang jelas dokter pengen ini sih, pengen apa? Tapi ini akan diputar lagi, sampai dia akan ngakuin itu. Nyampe kan? Jadi males. Jadi karena dia orangnya luar biasa kan, dia juga manipulatif, bilici. Jadi dia melalui beberapa orang lah. Jadi dia memang, tapi yang dokter tekankan kembalikan bukan uangnya itu ke dokter. Kerugiannya dokter paling berapa sih? Tapi kan masyarakat ratusan miliar gitu. Lu balikin gua paling 10 juta lah misalnya gitu. Lah, terus uang masyarakat yang ratusan miliar gimana nasibnya? Ya nggak mungkin lah. Kan begitu. Ada upaya pelonggaran dari Bukan gimana caranya kalau ada damai seperti itu ungkapan. Dari itu ada sejumlah materi yang ditawarkan seperti itu. Ya Sampai kan? ngambil Tapi di dengan anak. karakter orang ini nanti bisa berubah tuh nanti tuh. Ya, dari yang mulai namanya damai itu nanti bisa jadi pemerasan gitu. Saya dokter itu ngerti banget, mereka ini geng tikus ini luar biasa yang melakukan penjebakan terhadap dokter dari dulu. Jadi dikatakan semua itu nanti akan dilakukan di depan kalian, dilakukan di depan penyidik, bukan sembunyi-sembunyi. Nggak ada ketemu dokter sembunyi-sembunyi, itu nggak ada. Ya, ketemu depan penyidik. Dok, Ya. perjuangannya itu berapa lama untuk menjadikan Richard Lee jadi PSK itu? Rasanya itu apa? 2 Desember 2024, tersangka 15 Desember 2025. Tahun ya dok ya? Kalau pasal dokter nggak tahu, yang jelas dia perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan. Ancamannya 12 tahun dan satunya lagi kalau nggak salah, aduh lupa dokter. Oh ini bisa dicek untuk terlarang hukum, kita tadi bahasanya. ada 3 laporan berarti untuk di Barang bukti ada 3. Oke, itu berarti pasal ada 3 yang dia Ada 2 yang undang-undang kesehatan dan perlindungan konsumen. Pelanggaran itu ya? Dokter, ini kan DRL yang kita tahu juga hari ini ada pemeriksaan di Polda ya. Mungkin kalau dokter harapannya apa nih? Maksudnya apakah menurut dokter ini dia akan hadir atau enggak di pemeriksaan Polda ini? Kalau menurut dokter karena pengalaman berdasarkan dengan Karput ya pastinya dia mikir ribuan kali kalau nggak datang ya. Karena kan dokter sudah bilang jangan bikin drama, jangan lagi bikin drama, datang aja. Kalau dulu kan mungkin ceritanya Bang Rasman ceritanya kalau dulu itu nggak datang karena di luar kota di Palembang. Kalau sekarang alasan dia nggak datang apa? Dia sendiri yang minta tanggal 7, dia sendiri yang minta pengunduran tanggal 7. Alasan dia nggak datang apa? Berarti dia mau ngerjain penyidik. Penyidik aja udah gedek sama dia. Jangan ngerjain penyidik lagi, udah gedek. Penyidik itu udah gedek sama DRL, sama CSS. Dibohongin semua mereka itu. Udah stop ya ngebohongin penyidik ya. Uang kamu tuh nggak berarti. Udah. Yang nggak semua bisa kamu bayar. Jadi ingatkan, nggak semua bisa kamu bayar. Apalagi kalau lawan dokter. Berarti dia sendiri akankah pakai baju oranye nantinya dok? Apa gimana sih, mungkin kan udah ditetapkan tersangka cuma? Ya, jadi pengennya sih ditahan langsung hari ini supaya PMJ dia kan dulu kan fitnahnya luar biasa ke PMJ. Harusnya sih berdasarkan track record yang dulu agar tidak tergiring, agar dia tidak bisa menggiring-giring opini lagi berdasarkan pengalaman yang dulu kan dia punya banyak ternak tuh, ternak buzzer. Ya udah langsung aja ditahan. Kenapa kok takut banget PMJ kalau nggak nahan gitu? Apa dokter sendiri pernah diserang dengan buzzernya? Oh banyak banget, bahkan babunya sendiri sampai di kelas terus menyerang babunya sendiri. Seperti apa bentuk serangannya kalau boleh tahu sih? Ya melalui konten-konten aja, konten-konten yang fitnah, yang dokter dibilang dikata-katain oleh Riko, jaga lambe, ya kan? Padahal sama sekali tidak dipotong-potong klipnya. Dokter pernah sujud pada saat sujud syukur karena
putusan dari Syahrul di pengadilan Malang. Nah itu kan dipotong-potong-potong, dikliper potong, habis itu seolah-olah kayak oh akhirnya setuju itu jadi TSK gitu-gitu. Jadi ini buzzernya luar biasa. Dok, seorang Deddy Corbuzier aja di IG-nya atau di podcast itu ngomong bahwa bicara soal hukum. Betul, Bang Deddy Corbuzier. Apa sudut pandang dokter apa? Mungkin pada saat itu Bang Deddy juga pengen sarkas kali ya, gitu kan? Mungkin pengen sarkas gitu agar supaya apa? Agar dari pihak aparat hukum itu benar-benar bisa bersikap tegas dan adil. Dan ternyata memang kan terbukti bahwa manusia mafioso skincare yang uangnya ini luar biasa banyak kan nggak ada yang kembali. Dan jangan pernah merasa kalian bisa memperlakukan orang seenaknya. Itu namanya dengan daerah. Yes, ke perdamaian kembalikan uang masyarakat. Kalau barter laporan gimana? Artinya nggak sama cabut laporan. 2 tahun lawan 12 tahun mau nggak? Oh, 2 tahun yang ada di penjara, 12 tahun penjara, ratusan miliar dirugikan masyarakat mau cabut. Dok, daerah udah mendekati bukan masa yang tadi yang Oh itu persepsi kalian, tapi yang jelas Richard Lee tersangka di PMJ ditetapkan di tanggal 15 Desember 2022. Kasusnya apa? Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Kesehatan. Tapi kalau untuk kasus yang Afrizal tadi itu drapura, case-nya di luar. Dok, sedikit menegaskan terkait laporan beliau di Polres Jaksel kan dokter juga kan tersangka ya 2 tahun. Mungkin gimana dok ini perkembangannya? Apakah dokter sudah dipanggil oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan Sampai saat lanjutan? ini belum ada yang namanya panggilan sebagai tersangka di Polres Jakarta Selatan kecuali mediasi kemarin. Ya, jadi tidak ada apalagi wajib lapor. Nggak ada yang namanya wajib lapor di Polres Jakarta Selatan ya, jangan ngadi-ngadi. Nggak ada itu, udah. Tapi memang kan digiri kayak gitu, wajib lapor. Nggak ada. Dokter belum dipanggil ke Polres Jakarta Selatan. Tapi kalau dipanggil pun dokter siap kapan aja. Dok, ini kan kemarin pihak Polres juga mengatakan harus ada 2 pertemuan nih antara dokter dengan dokter ini. Tapi Betul. menegaskan sampai saat ini berarti Tidak ada, tidak mau, dokter tidak mau. Kita lanjutkan saja kalau bisa ke persidangan, silakan kapan mau di P21-nya. Segera buruan kita bongkar-bongkaran. Gemes, ya kan? Gemes nggak? Masa sih lama kali ini Medan aja nggak jalan-jalan. Kalau Medan dipastikan kemungkinan besar nggak akan jalan. Karena telah terbukti emang dia justice. Itu hanya tinggal menunggu aja di SP3. Jadi untuk bokir, makanya dokter dengar bokir kayaknya udah nggak bersuara lagi ya. Udahlah, kamu tuh justiper, dokter bongkar kamu. Ya, jadi lebih baik kamu minta maaf ke masyarakat yang sudah membeli produk kamu, minta maaf. Ya, udah gitu aja. Oke, karena insya Allah nggak akan jalan. Jelas kamu yang namanya justiper. Sesuatu kebenaran itu nggak akan bisa dibilang pencemaran nama baik. Gitu ya, oke. Berarti terakhir dong, mungkin berarti tegas menolak damai ya dengan Richard Lee ya, dok, bakal cabut Kita laporan. lihat damai, kamu kembalikan dulu uang masyarakat. Syaratnya itu berarti Hanya itu. itu uangnya ratusan miliar harus dikembalikan. Iya dong. Kan dia kan begayanya luar biasa, orang kaya kan? Orang kaya berarti kan penjualannya ratusan miliar. Masa mau mengembalikan ratusan miliar berat? Itu kan bukan hak dia. Itu kan bukan haknya kamu, bukan haknya DRL. Itu kan haknya masyarakat, haknya konsumen yang udah ditipu. Kembaliin dong. Kalau giliran berpesta, orang ambil uang masyarakat, nipu enak banget. Giliran kembaliin berat. Makanya berarti bilang Ustaz Khalid nasehatin itu bukan uangnya dia. Ya, siapapun Bang Dery nasehatin itu bukan uang dia, kembalikan uang masyarakat. Dok, bermasalahnya apa sih produknya itu? Karena apa? Gitu. Ya itu penempelan stiker kan sudah pernah press release kan Badan POM, jadi ada stiker tomat yang sebenarnya di situ tidak ada tomat putih. Tapi ada bermasalah nggak selama itu skincare-nya gitu? Produknya itu? Mungkin ada tuntutan dari masyarakat tentang produknya. Kalau untuk produknya sih tidak ada masalah, produk itu sebenarnya ada produk yang seperti Globio brand lain. Gitu, cuma dengan penambahan stiker itu kan jadi berkali lipat harganya. Dok, mas sedikit dok mengenai dokter udah tahu taktiknya dokter Richard Lee, Betul. saya mau berikan buat sedikit dibahas lagi dok. Oke, jadi taktiknya ini ya yang pertama kemungkinan besar dia tidak akan melakukan pra peradilan. Kenapa? Karena pra peradilan itu berarti melawan penyidik. Ya saat ini dia benar-benar membutuhkan belas kasih dari penyidik. Jadi kemungkinan besar dia tidak akan melakukan rapid. Yang kedua, dia pun kemungkinan kecil sekali untuk melakukan gelar perkara khusus di Mabes. Kenapa? Karena Mabes pun sudah tahu banget kasusnya. Ini sudah terpantau di seluruh Indonesia bahwa memang jelas banget. Ya terang benderang ini bentuk penipuan udah terang benderang. Jadi Mabes pun nggak mau nge-backup ya, nggak ada backup-backupan di Mabes, udah nggak ada. Lanjut case, oke? Jadi salah satu trik yang akan digunakan juga nih, dengar-dengar ya dari malaikat kecilnya Doktif,
dia akan melakukan melobi kejaksaan. Jadi akan dilakukan P19 mati, tapi nanti pastikan tidak akan terjadi dan tidak bisa terjadi. Ya.